Oke, yang terakhir adalah tentang relasi terhadap asimtot, relasi limit di tak hingga dan limit tak hingga terhadap asimtot. Jadi asimtot itu adalah garis yang mana hanya didekati oleh grafik fungsinya. Jadi dia hanya mendekati, nggak mungkin memotong garis tersebut. Nah, itu disebut dengan asimtot. Asimtot ada yang vertikal atau tegak, seperti ini, garis atau seperti sumbu Y itu, atau asimtot datar atau horizontal. Nah, kalau kita tahu nilai limitnya, kita bisa mengetahui asimtot di mana. Itu terkait dengan limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, untuk asimtot vertikal atau tegak dari grafik Y sama dan Fx, itu akan ada jika ini tuh benar. Garis asimtotnya adalah X sama dengan C. Jadi kalau misalkan saya punya X mendekati C dari limit Fx sama dengan tak hingga, maka dia merupakan X sama dengan C-nya merupakan asimtot vertikal atau tegak. Seperti contoh tadi, limit X mendekati 0 dari 1/x kuadrat kan tadi sama dengan tak hingga ya. Berarti X sama dengan 0 adalah asimtot tegak untuk fungsi Fx sama dengan 1/x kuadrat. Tuh. Itu adalah asimtot tegak. Contoh lain, saya punya limit X mendekati 2 dari 1/x-2. Itu akan sama dengan tak hingga. Berarti di sini saya punya X sama dengan 2 adalah asimtot tegak untuk fungsi Fx sama dengan 1/x-2 kuadrat. Jadi di situ asal kita menemukan fungsinya itu sama dengan tak hingga atau min tak hingga, maka si X mendekatinya adalah menjadi asimtotnya, menjadi garis asimtot. Kalau X mendekati 0 1/x kuadrat sama dengan tak hingga, maka X sama dengan 0 adalah asimtot tegak untuk fungsi tersebut. Sama halnya dengan limit X mendekati 2 dari 1/x-2 kuadrat sama dengan tak hingga, maka X sama dengan 2 merupakan asimtot tegaknya. Ataupun kalau dia cuma kanan atau kiri, misalkan limit X mendekati 0 dari kanan 1/x, itu kan nilainya tak hingga. Maka X sama dengan 0 itu adalah asimtot tegak untuk fungsi Fx sama dengan 1/x. Jadi nggak harus sama dengan limit X mendekatinya ini ya, boleh cuma dari kanan atau kiri saja dia sama dan tak hingga atau min tak hingga, dia tetap akan menjadi asimtot tegak. Jadi salah satu dari 6 kondisi ini dipenuhi, maka kita akan memperoleh asimtot tegak. Nah, kemudian untuk asimtot horizontal atau asimtot datar, jika memenuhi salah satu dari kondisi ini. Jadi saat limit X mendekati tak hingga atau limit X mendekati min tak hingga, Fx-nya ada nilainya. Contohnya adalah yang tadi, limit X mendekati tak hingga dari 1/x kan sama dengan 0 tadi kan. Maka Y sama dengan 0 adalah asimtot horizontal dari Y sama dengan 1/x. Terus tadi juga kan limit X mendekati min tak hingga 1/x juga sama dengan 0 kan, berarti ya Y sama dengan 0 juga asimtot horizontal untuk Y sama dengan 1/x. Jadi salah satu saja memenuhi, sudah bisa kita temukan asimtot datarnya. Contoh lain,
dapat kita tinjau bahwa limit X mendekati tak hingga dari X plus 3 per X plus 2 itu adalah sama dengan limit X mendekati tak hingga dari, ini dapat saya sederhanakan ya, jadi menyederhanakan fungsi rasional adalah seperti ini. Nah, ini kan X, ini X, berarti dikali 1, jadi X plus 2, sisanya 1. Berarti jadi 1 hasil baginya ditambah sisanya 1 per pembagiannya, X plus 2. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 1 per X plus 2. Sehingga untuk X mendekati tak hingga, nilai ini itu sama dengan 1. Karena bisa kita lihat kalau X-nya semakin membesar, ininya X-nya semakin membesar, ditambah 2 kan semakin besar kan, berarti nilai limitnya, terus saya jabarkan ya. Kita hingga 1 pakai rumus penjumlahan. Yang ini 0, yang ini 1. Berarti sama dengan 1. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X plus 3 per X plus 2 itu sama aja dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 plus per X plus 2. Dengan penyederhanaannya seperti ini tadi. Jadi dengan menggunakan teorema sebelumnya, yaitu penjumlahan dua fungsi, kita bisa mencari limitnya adalah dengan melimitkan masing-masing fungsinya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 1, karena ini konstanta, berarti sama dengan dia sendiri. Sementara yang satunya, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X plus 2, dapat kita lihat kalau X-nya semakin besar, berarti penyebutnya kan akan semakin besar. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya dia akan semakin kecil, yaitu mendekati 0. Jadi 1 plus 0 sama dengan 1. Berarti limit ini itu adalah sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan 1 merupakan asimptot tegak, asimptot datar ya, dari fungsi X plus 3 per X plus 2. Gitu. Jadi kalau asimptot horizontal itu dilihat di limit di tak hingga dan min tak hingganya. Kalau ada nilainya, maka itu yang akan menjadi asimptot horizontalnya. Sementara kalau asimptot vertikal atau tegaknya adalah untuk X mendekati suatu C, baik dari kiri saja, ataupun dari kanan saja, ataupun si C itu sendiri, kalau hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka si X sama dengan C-nya itulah yang menjadi asimptot tegaknya. Itu pendefinisiannya, apakah ada pertanyaan?